Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Yang sangat kita hormati Kiai Haji Jamal, semua keluarga. Yang sangat saya hormati Habib Muhammad Anis bin Syahab sedanten yang hadir, terutama Nyai Munjidah Wahab selaku Bupati Jombang yang sangat saya hormati. Sebelumnya saya minta maaf karena ini nanti ngaji hanya 20 menit, karena saya dari awal itu tidak punya kemampuan ngaji umum. Saya ingat saya ngaji umum ini yang ke 9 atau 8, belum pernah. Karena apa ya, masa Rasulullah jadi Nabi itu 23 tahun, terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan menurut saya. Jadi Rasulullah itu jadi Nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi, itu kalau nggak pernah sepuh itu dosa, itu jelas itu. Itu 1 jam ingin paham. Saya punya sekian cerita, ini Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu zaman Nabi itu ada ayat yang Jibril jauh-jauh dari langit turun ke bumi hanya membawa 1 kalimat. Sehingga syarat seorang mufassir itu termasuk tahu pertanyaan kalimat apa yang hanya 1 diturunkan Jibril, yaitu kalimat minal fajr. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada ayat kamu makan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi kalau malam puasa itu orang boleh makan selagi melihat benang putih sama benang hitam itu belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan mana yang hitam, mana yang putih, berarti otomatis imsak. Itu sahabat entah saking lugunya, itu ya benar-benar pasang benang hitam sama putih, dia makan. Nanti 1 jam dari makan misalnya diintip lagi, kok belum kelihatan, makan lagi. Mungkin yang istrinya cantik ya kumpul istrinya lagi, kalau tidak cantik ya sudah tidak usah mungkin. Sampai itu jadi perilaku sahabat berhari-hari. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah itu tertawa-tawa. Kok ada begitu? Baru Jibril datang menerangkan minal fajr. Jadi benang hitam artinya masih malam, benang putih maknanya sudah fajar shadiq. Itu lama sekali. Saya ini termasuk orang yang sangat-sangat susah ketika orang ingin belajar Islam itu instan. Dulu Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu untuk menemukan teori masbuk, tidak nyalip imam, itu Nabi juga lama. Jadi dulu sahabat itu kayak anak-anak kecil zaman saya kecil, itu kalau imam sudah rakaat 3 atau rakaat keempat, itu kalau orang-orang desa kan langsung takbir, terus dia sholat sampai 3 rakaat nyalip siapa? Imam. Nanti di rakaat keempat baru sama imam salam, dia ikut salam. Itu hebat betul itu sama sekali nggak salah. Kalau ditanya, loh kok ikut salam, kan sudah sama-sama 4 rakaat, karena imamnya dia apa? Disalib. Jadi dia takbir terus tahu imamnya rakaat 3 atau keempat, terus nyalip sampai ke rakaat yang sama, nanti salamnya bareng-bareng. Itu dulu sahabat ya gitu. Kalau Rasulullah sudah di rakaat keempat atau ketiga langsung mereka takbir Allahu Akbar, nyalip. Setelah nyalip menyamakan dengan Rasulullah salam juga ikut salam. Jadi itu dulu lama sekali prosesnya. Sampai ada satu istiwa, Mu'ad bin Jabal datang, kemudian Nabi sudah sholat, berarti masbuk kalau dalam bahasa fikih. Mu'ad langsung ikuti Nabi, setelah Nabi salam baru Mu'ad menambahkan jumlah rakaat yang tertinggal. Terus semenjak itu jadi sunnah, jadi sunnatan mutaba'ah kalau masbuk ikut imam, kemudian hanya menambahkan rakaat yang tertinggal. Itu 23 tahun. Jadi saya ngisi 20 menit yang nggak paham, 2 jam yang nggak paham, 3 jam yang nggak mungkin paham. Daripada gitu ya 20 menit saja. Ya itu betul, karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya masih ngaji umum pertama itu di hallnya abahnya Pak Hamid Pasuruan di Lasem. Kedua di Pak Hamid Pasuruan kemarin. Terus tadi di Kiai Robah Maksum itu ajudannya 3 kali ke saya tidak mau.
Kiai Robah datang sendiri, sudah sepuh dituntun. Saya ini agak-agak soleh, kalau sama orang sepuh itu pengapesan. Masih ingat lah aturan mainnya, laisa minna malam yarham saghirana wa yuwaqqir haqqa kabirina. Tapi yang sepuh betul, Kak Jamal itu sepuh betul. Ada sepuh gaya-gayanan tidak mau. Karena memang Mbah Jamal itu besanan sama saya, Mbah Sahal itu misanan saya, misanannya Mbah saya. Terus Mbah Nafisah ya keluarga sini. Saya teruskan, kalau Mbah Robah itu faktornya sanad ya. Robah bin Maksum, Maksum ini muridnya Mbah siapa itu? Fakih Mas Kumambang. Mbah Zubair dulu ya ngajinya sama Mbah Fakih apa? Mas Kumambang. Kemarin seminggu yang lalu saya di Pondok Termas ya, faktornya sepuh. Karena sanad saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, kemudian Mbah Mahfud apa Termas. Saya terus mau cerita tentang sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun dan itu tidak gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil mungkarot. As-sukut anil mungkarot itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil mungkarot itu berarti mengekrori kemungkaran? Apa taksirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran Nabi diam, itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani, atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dia ikror. Makanya ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada mahwa aham, ada yang lebih penting yaitu menerangkan tauhid, atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena Nabi dianggap coro Jawa itu dianggap ketangkeman, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran, ada Pak D yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya nggak sempat dikandani karena main saja nggak berani, mesti Pak D itu marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus, apa nggak tahu. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang nggak punya garis, ya nggak punya karakter. Ponakannya pacaran ya santai, malah kenalan sampai pacare ponakannya. Nanti kuliahnya podo, ya. Sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran nggak apa-apa, wong paman saya nggak marah. Natijanya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya tidak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu tidak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, nggak didik sama sekali. Karena dolan we rawani, kapan didiknya? Nah kira-kira seperti itu. Yang nggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama, meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancanan nang maksiat, ngori. Hasilnya sama, nggak mau mendidik. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan karena jute aku kenal kiai iki ratu diloroi berarti gak popo gitu. Nah ini PR besar dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya duki di Lasem ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang dihimpit 2 kampung yang masalah. Tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah, lewat proses tarbiyah yang luar biasa. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa? Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa? Mengundurkan, memberi apa? Penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini, nanti takutnya dianggap al-iqrar alal mungkar, dianggap mengakui kemungkaran. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis itu cara disiplin ilmu usul fikih. Kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Salah lagi Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi. NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan itu Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu masuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir nggak punya suami, saking senengnya candalemnya beliau namanya Suwaibah itu
itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau karena pas soleh. Nanti Selasa Rabu sudah enggak. Itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam, yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi Abu Lahab saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan. Sudah Suwebah kamu pakai saja. Sudah melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anhul adzabu yaumal isnan, itu masyhur. Idza kana hadza kafiron jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhal lada an ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi mada famadnu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil Maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuwah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita. Nabi itu umur, anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, yang ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat ya lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina, itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat matanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak, ini tidak anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bicarakan Yahudi Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani, meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di Berjanji, afi ainaihi humrotun, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon, saya pernah di pohon itu, pohon nubuah, itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya akan kena kesetrum matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi, itu maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa, jumpa peres nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan wasata di malu, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malaikat maut, dia lari ketakutan. Zammiluni Khadijah, saya ini takut, itu tadi ada malaikat maut, saya takut. Sama Khadijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, mana Nabi Quran, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali, Nabi tetap jawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Toni, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari pulang.
Pulang terus bilang ke istrinya zammiluni zammiluni. Ini secara nahwu agak aneh karena mukhatabahnya perempuan satu, harusnya zammilini zammilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri itu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab apa? Mudzakkar jamak zammiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi Nabi. Karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nah, sing tadi Nabi sampeyan mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu gak akan jadi nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik ndak itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham, wah Gus Bae ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa? Sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah qalb. Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik kamu mikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merengut terus mesti begitu. Kalau kamu nasib baik sering guyon mesti orang komentarnya alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak baik kiai kok guya-guyu ora jelas kan gitu. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kamu itu tidak tahu kitab itu apa, iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah zammiluni zammiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini ke makhluk seperti ini? Ya kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijah itu Khadijatul Kubra, termasuk manaqib yang dicintai Mbah Mun. Ini Mbah Banyak Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja mas. Saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya. Ya kata Nabi, nggak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril ini datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku. Kalau bilang Jibril itu ini temanku datang lagi. Khadijah fakhasarat an fakhidiha. Masyhur itu di riwayat. Apa pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, weh lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi, ya datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau nabi betul itu melihat apa malaikat betul itu melihat aurat itu lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu, yang tahu nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau nabi tahu, oh kok ngene nak dites ya. Jadi ini mungkin jadi nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidiyah. Dibuka, temanmu masih mas, lari. Ditutup lagi. Sekarang gimana mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu Nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu, kalau mau dites istri. Sampai mulai kata tong wedok liya teko mesti bojo gak servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah, Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu di Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saat tambahi lagi Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah. Terus gimana Muhammad di perjalanan? Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewa, sido jadi Nabi itu orang. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, Nabi nggak tahu itu Jibril, nggak bilang Jibril. Itu Khadijah senangnya bukan main. Karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fa wallahu la yuzika wa abadan la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dud wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ini kalau istilah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi rais Suriah harus hafal katanya gitu. Sonono, syaratnya jadi ulama.
Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Makanya kata Mbah Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ada di kiai gitu kan. Itu guyonannya Mbah Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 sudah yakin kalau ini nabi, kemudian nggak tahu bukti berikutnya, makanya terus ini jadi nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Yami ini ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari disebut wakana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu Injil bil Ibraniyah masyaallah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh, kamu jangan salah paham. Terus kayak pendeta sekarang ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan ya itulah khasnya ulama sudah. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya akhi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, sebenarnya beliau nggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus alladzi ja'a bi Musa, masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini, wa iyudrikni yaumuka ansuruka nasron mu'azzaron. Andai kan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bila mati-matian. Kapan itu paman? Khina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya biar jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kayak gimana nih, awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum ta kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat, perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Waraqah. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu Nabi itu sifatu madkhin, sifat pujian, bukan sifat naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar, wah ini jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi makanya kita Fathul Bari, syarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan nggak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad atau Nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi yang menurunkan ayat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang. Sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Mat dari so jawab ternyata ada bisa. Piye Jibril kok. Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi, wala taqulan ali syai'in inni fa'ilun dzalika hudan illa ayasa. Jadi Nabi sudah kamu besok datang ke saya tak jawab karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa tidak mengatakan insya Allah. Kalau Nabi itu tahu semua pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya nggak tahu. Justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali karena wali itu warasatul anbiya. Ya kudu rada goblok sithik-sithik. Enggak boleh wali kok cerdas, analisis enggak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali, jadi maklar. Enggak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, enggak boleh pakai Pak Jokowi petahana, bos gini, enggak boleh. Wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi, Pak Prabowo, biadillah gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu enggak penting, yang penting golek ridhane Allah. Enggak menarik figur-figur seperti itu wali. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria, syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling sering Bahmun itu berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu Nabi? Dia itu orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim, dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena sofa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeber. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi, ternyata orang keturunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak nasabnya Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim, kamu asal-usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya, yaitu lari bena sofa wal mar'ah, menceritakan wal marwah, menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa? Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kitab madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok itu pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror, itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang juriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattasulu biha ruhul musalli alaihi fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'aluki bi wa hubbi fayuktabu biha bi inayatillahi nabu fi hisbi. Kalau berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya, karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wabak tufakul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumidat Hisolusannya. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah, namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan Abdul Muttalib bin Hasyim terus sampai wa adnanu bila raibin idadawil ulumin nasbiyah ila dabihi Ismail nisbatuhu wa muntah. Karena berjanji ingin memaklumatkan ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Ya, saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad. Dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib gini-gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah, mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus mantra. Sing kritik yo luwih ora paham. Oh, sudah akhirnya. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adna bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu tidak orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbab. Muhammad itu enggak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani, karena mereka pasti punya sisa-sisa kitab samawi. Yaitu yang diceritakan Ka'bil Akhbar. Ya al-haditsus tsani an Yasar bin atau an Ka'bil Akhbar. Qala allamani abi Tawrata ila sifran wahidan kana yaktimuhu wa yudkhilus sunduk falamma mata bi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman itu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi saya urun nerangkan maulid.
Tapi jangan diundang lagi. Ya, gitu. Pokoknya saya ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepuh ngundang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim ngatur yang alim haram. Kalah tua ngatur sing tua haram. Tapi nak wong tua ngatur sing nom ana kemungkinan halal. Mergo ana kemungkinan sing nom kan wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh, waduh cocok ra cocok ya samina wa ta'na. Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rozin, biasanya Basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 ke 8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah nggak terhitung saya khatam berapa kitab, nggak terhitung karena saya sering ngaji rutin. Sehingga Diba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simtud Duror itu beliau nginduk kitab apa? Diba, masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Diba sama Berjanji lebih ke tarikh, kalau Habib Ali ke Isyak, semuanya baik. Saya baca semua. Saya niru Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan, pernah tak tanya, kenapa kalau maulid baca 3-3-nya? Ben ka asobiah, ben keduman kabeh. Saya itu setengah hafal semua, 3-3-nya setengah hafal semua. Berjanji cerita Al-Haditsus Diba, yang ini Diba. Al-Haditsus Tsani an Yasatin atau an Kabil Akbar. Kata Kabil Akbar, saya ngaji sama bapak itu Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang tidak diajarkan? Disimpan fisunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkal kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Yahudi yang orisinil ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimat madhin, pujian. Sehingga Israel disebut wa anni faddaltukum alal alam, itu Israel yang bani karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamfobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara, sehingga ketika Allah bilang ya Bani Israel itu khitabnya pada penduduk Medina. Kenapa? Karena penduduk Medina zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan, sehingga disebut ya Bani Israel, he anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara. Jadi suaranya bagus. Itu kalau nggak ditopang al-jamalul aqli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi tok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalus sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul aqli, kebaikan secara makna. Ya mestinya keren al-jamalul aqli, karena al-jamalus sauti itu penyanyi dangdut bisa. Semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknani Diba itu kalau tidak orang alim tidak bisa. Terus tuku terjemahannya tetap ra paham, ra bakat itu. Saya teruskan. Falam mama tabi, orang Yahudi itu unik. Wong dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Kabil Akbar, falam mama tabi fatahtu, ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Faidan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahkan akan ada nabi yang keluar akhirat mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Kerajaannya itu di Syam. Bareng Kabil Akbar ini sebetulnya menangi Rasulullah SAW, tapi dia nggak mau iman karena Nabi itu nggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, tapi masih kurang satu, wa sultanuhu bis Syam. Zaman itu Syria, Libanon, Palestina masih di bawah pasukan salib, pasukan Nazaret. Sehingga dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad nggak jadi raja di Syam. Sehingga dia menunda imannya, yuakhiru islamahu. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Kabil Akbar itu era Sayyidina Umar, karena sudah masuk definisi ketiga wasultanuhu Syam, kerajaannya Nabi ada di Syam. Iman, sekali iman langsung pinter deh.
Wong sedurunge baca kitab Samawi banyak. Sehingga Sayyidina Umar kalau mau tanya kitab Samawi ya tanya Ka'bul Ahbar. Karena beliau itu Nabi sudah benar maulidu di Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam. Rasulullah ketika wafat atau intaqala ila rafiqil ala itu belum menangi Islam naklukkan mana Palestina. Tapi Nabi itu kasef. Nabi itu nak kasef itu ya lucu. Makanya kalau ada kiai lucu itu ya anggapnya niru Nabi. Nabi itu lucu. Ada sahabat itu gak pati ganteng, pendek gak pati ganteng. Namanya Surakoh. Itu digojlok sama Nabi. Surakoh, bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya Raja Syam, Raja Kaisar. Ya Surakoh ya dianggap Nabi guyon gitu aja. Nabi guyon aja itu. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu, Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh disaksikan Surakoh. Terus ingat, dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Akhirnya sama Surakoh dipakai. Ya tetap orang ganteng, umpamanya orang ganteng. Itu padahal nggak pakai mahkota Kaisar. Karena setelah dipakai, kata Umar, ikhla'ha. Itu dicopot, mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk Baitul Mal. Kata Surakoh, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yaqulu Rasulullah lital bisa walam yaqul litamlikah. Kata Nabi hanya ngendikan kamu disuruh pakai tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasefnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu, la taftahunnal Konstantinia. Kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasufnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Wah itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasuf. Kasuf itu satu kenyataan yang dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu. Atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah ceritani Pak Busro Muqaddas ketika ketua KPK itu lucu. Wah, sandinya koruptor saya tambah kacau Pak. Itu kalau bilang uang itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US apa? Dolar, kalau apel Malang berarti apa? Rupiah. Setelah KPK tahu sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor kalau mau korupsi ini teman-temannya. Loh ini Ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyadap KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek. Ternyata ya gak ada acara pengajian. Ustadz itu maknanya uang. Koruptor saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang nggak ke sini, ini Ustaz sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu nggak ngecek karena pengajian, Ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata Ustadz itu sandi dari makna Pak? Uang, gak kurang ajar itu Ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK berapa Ustadz ini sudah? Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Salman Al Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf atau belum muharraf. Kalau muharraf orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu, terus kecewa beberapa kali, hasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya, kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada kata. Ini yang ngomong pendeta. Ya. Ya terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi. Sandinya pertama layak balus sodako. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana?
Pas itu posisi di Babylon. Babylon sekarang ikut Irak. Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon, kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon, berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam, kemudian sempat hidup di mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritain. Terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang saya siap jadi budak Anda asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian tuh dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali, namanya Salman Al-Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya walam ya'khud min hasyai'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan falam yamussa. Nabi nyentuh saja gak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman hadhihi wahidah, ini satu alamat. Itu sandi. Gak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadhihi sintan, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wala apa wayak balus hadiah tapi walayak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi nggak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sedekah ya ditompo. Mbok kayak 50.000 diarani hadiah ya ditompo. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah nggak mau nerima, kalau hadiah akhirnya wah ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat tuh ya kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wa fi katifihil aisar khatamun nubuwah mislu baidatin nu'amah. Di apa katifil aisar, apa kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khatamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman, yaitu mislu baidatin nu'amah, kayak semacam telur manuk dara. Wah itu pusing. Waduh, caranya enggak gimana? Dia berkali-kali datang ke situ. Nabi itu orangnya priayi, jadi sering pakai baju. Kalau Nabi ini jenengan sering blodor gampang. Ini kan Nabi kan sering priayi. Tapi Nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ, pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka bajunya. Waktunya Salman fa'aqab ba'alaihi, bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan amantu bika ya Rasulullah. Karena ada 3 alamat. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kitab. Makanya di awal-awal Islam ahli kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti enggak boleh. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih makan kitab apa? Samawi. Di kitab fair saja, yang salah ya salah, yang benar gini apa? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua, ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasulullah hati-hatinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibun. Kalau sekarang enggak, orang ekstrem, pokoknya salah. Kalau tidak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, paham? Jadi Nabi itu fair, kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Waqulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus persinggungan Nabi dengan Yahudi Nasrani itu unik.
Terus diantara lagi yang ditulis itu wasolat kiblaten, dan Nabi pernah sholat di dua kiblat. Ternyata betul. Kita tahu Nabi sholat di Ka'bah, ketika di Madinah diminta sama Allah disuruh sholat ke Baitul Maqdis, dan itu kiblatu Anbiya. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman karena sesuai definisinya wa annahu sholla al-kiblaten. Nah, alamat-alamat seperti ini orang sudah, lah itu dibak berjanji. Itu fasih betul menerangkan itu. Jadi saya bilang kalau Simtud Duror itu madainya isek luar biasa, brontonya Habib Ali. Sampai ketika beliau baca sholawat itu tidak kayak sampean. Sampean baca sholawat, sholawati sitok wis tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tubdo bil hawa iju. Sholawat sing kena go nyaur utang kabul kajate wonya gitu. Sholawatnya sekali permintaannya panjang sekali. Kalau Habib Ali enggak, makanya saya suka sama sholat beliau. Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Dengan sholawat ini rohnya yang membaca sholawat sambung sama rohnya Rasulullah SAW. Barokahnya sambung menjadi mencintai. Barokahnya mencintai fayuk tabu ya biinayatillah fi hisbi. Barokahnya mencintai ditulis termasuk umatnya Rasulullah SAW. Nah sholawatnya sampean kan enggak seneng sengtan halu bil uqad, semua problem hilang. Watan farijul kurab, semua kesusahan hilang. Waktu bil hawa cek kabul kajate. Waktu nalu biro kasil sing seneng-seneng. Wis pokoknya sudah. Saya itu ya kadang iskalnya sholawat isi kok deluane cek akeh. Ya tapi itu tetap baik ya. Piro-piro tawasule mbek sholawat aku kawi ngoten mawon nggih. Jadi tetap baik. Tapi ya ndak kelasnya yang sholatan ya tasbihu ruhul musolli alaihi fi. Ini sudah sholawat sek. Pokoke butuhe sambung kajeng. Nah, sampean butuhe kabul. Jadi tidak apa-apa lah. Kira-kira tawasul lebih sholawat ora lebih gunung kawi. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian mau'izatul hasanah kang sampun kadhawuhaken dening Al Mukarram Ki Haji Bahauddin Nur Salim saking Rembang. Sugeng tindak dumateng Al Mukarram Ki Haji Bahauddin Nur Salim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab yang telah hadir pada kesempatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Musala Al-Fatah. Sugeng tindak derekaken, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang kepada kedua beliau Al Mukarram Ki Haji Bahauddin Nur Salim dan juga Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab. Selanjutnya kita ikuti mau'izatul hasanah yang kedua akan dihaturkan oleh Al Mukarram Al Habib Muhammad bin Ani Syahab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dimohon untuk menutup dengan doa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ingkang kula hormati lan kula cintai al walid ba'dal walid, tiang sepuh sak mantune tiang sepuh kula, guru kula
idola kula Mbah Jamaluddin hafizahullah wa ra'ah, ingkang mugi diparingi panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan beto manfaat untuk umat Nabi Muhammad, dan beliau dibanggakan oleh Nabi Muhammad beserta keluarga sedaya, beserta para anak mantu putu sedaya, beserta para santri-santri sedaya, dan sedaya sing hadir entah berapa puluh ribu sing rawuh niki, mugi mboten kempal kalian Mbah Jamal wonten donya, tapi insyaallah sampai firdausil a'la bi ghairi hisab, amin ya rabbal, bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu menika kita lenggah mriki sing maringi mauidho Muhammad bin Anis, mugi-mugi mangke teng swarga sing maringi mauidho Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib langsung saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatid, para sesepuh, khususipun Gus Bahaudin ingkang sampun mengambil seluruh topik kula ya. Nah, iki lak entek ngeten ya. Sehingga tasik cara film ngoten tasik ekstra wis mandek iki. Nggih mugi-mugi dibarengi panjang umur nggih Gus Bahak, mugi-mugi BE ta berikutnya dadi calon ketua PBNU nggih lah. Amini wong akeh niki insyaallah kabul ngoten ya. Hadirin hadirat calon jamaah haji ingkang kula cintai, puji syukur dalu menika saged kempal dalam keadaan sehat walafiat. Niki kula mlakune rada kaya wong tuwa, soale boten kados Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi niku salat sampai kakinya bengkak, nek kula niki basket sampai sikile bengkak. Makane mlakune dituntun niki mau mboten gaya iki ketok koyo tuwek ngoten mboten. Dadi niki nek Rasulullah tawarromat qadamahu, kakinya bengkak karena salat, kula niki karena basket. Dadi ojo husnudon dhisik teng kula niki. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, niku wau sampun disampaikan ya napa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku seneng dumateng umate sing eling nang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah Rasulullah cintai teng panjenengan niku lebih dari cinta panjenengan teng Kanjeng Nabi. Dalu menika nuwun sewu, sambutan untuk Kanjeng Nabi kados ngeten, ahlan wa sahlan, diberi jalan nggih. Monggo insyaallah panggih malih kalian Gus Bahak. Monggo hati-hati, hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul syafa'atuhu likulli hawlim minal ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ya wasi'al karmi. Hadirin hadirat, Nabi Muhammad niku mengharap keselamatan kula panjenengan luwe teko rindune kula panjenengan teng Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad niku sedaya kula panjenengan sedaya semerap tiange sae wis gak usah dibahas, pasti ngoten. Paling saene makhluke Allah. Berangkat teng Taif, setelah teng Mekah mboten sukses, melampah 8 kilo. Cek umate iso salat lancar, cek panjenengan iso salat lancar. Nek kula wau ndugi mriki dijak kalian bolo numpak Alphard, duduk motor kula, nek motor kula 11.
dijak bolo numpak motor Alphard. Kula nggih mawon, pemane sikil abung ngene numpak Alphard gak kerasa. Tutuk mriki ketemu Mbah Jamal dikengken dahar. Kalian Ustadz Saiful Hidayat pisan. Kalian Ustadz Yahya mlebu nang jero. Waduh ning jero segala macam pitik urip ya ono mriki. Mulai makanan Arab ono, makanan Jawa ono, makanan Cina, capcay ono, masakan western ono, steak, semerap steak namanya, steak PS nih. Lho, teng lebet mriku kula tingali wau, panganan Jawa ono jangan-janganan. Kula tingali sego puli ya wonten, arap-arapan nggih ya. Masakan western ya ono, capjene ono, saking hormati. Mugi-mugi Allah mangke nyiapaken hidangan untuk Mbah Jamal keluargane wonten swargane Gusti Allah. Lho nuwun sewu. Nabi Muhammad gak digawakno Alphard, Pak. Mlaku, nek bahasa Malang ini ku uklam. Apa uklam? Mlaku, akare marupane ngene ya. Uklam niku nek dibalik dadi melaku. Kanjeng Nabi melaku 8 kilo. Tutuk menika gak disambut masakan gak Arab, gak western, gak Jombang, gak Lawang. Diantem wah. Napa Kanjeng Nabi ngersu lho, mboten. Mundur Kanjeng Nabi, mundur terus diantem niku mundur terus. Semerap sedaya bahwa sampun didugeni kalian malaikat. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi kula antemaken watu gunung niki nggih. Jare Kanjeng Nabi, "Ojo. Bumi niki sumpah Nabi Muhammad nek getir si suku panjenengan. Netes teng geger kula, tak untal kaya kula nguntal korun biyen zamane Nabi Musa." Gak trima aku Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat gak terima, gunung gak terima, lemah gak terima. Nabi Muhammad diganggu. Napa jawabane Kanjeng Nabi? "Ojo. Aku berharap putune kok dadi wong apik." Lho ya napa Kanjeng? Diantem watu niki. Nek kula ditawari ngoten, ya monggo ta, ngoten kula. Sambleken monggo enak-enakno wis ngoten. Sikilku getine tak usapno nang lemah ngeten cek tambah dilek wong Taif niku. Tapi Nabi Muhammad niki punya sifat yang disebut oleh Allah, namanya seperti nama Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun. Ana sifat asmane Nabi sing persis sifat namine Allah, Rauf Rahim. Niku asmane Kanjeng Nabi. Makanya sing biasa istiqomah maca dalail, ono dek nama-nama Rasul itu 201 nama, ono Rasul namine Rauf, ono Rasul namanya Rahim. Jenenge padha mek jenenge Gusti Allah. Raufun Rahim, sing bejo Allah Subhanahu wa taala. Lembut kasih sayang luar biasa. Soale sing loro awake guduk syariate Allah. Ditolak biasa, pokoknya aja diganggu. Nek aku sing loro gak apa-apa. Terus ditolak aku mulai. Nek carane tiyang Jombang mundur alon-alon. Mundur terus dungo, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah jenengan paring hidayat iki wong-wong iki carane Gus Ali gak understand, ngoten. Gak ngerti niki tiang-tiang niki ya Allah. Mboten paham tiang didongakno Pak. Sik nyalakno awake dhewe. Bejo ngeten, ya Allah jenengan sepuro kekurangan kula niki. Coba kula luwe semangat. Coba kula luwe ikhlas. Wong Taif iki iso kenek, aku kurang apik iku apa? Lho ngoten niku. Lah saiki kadang guru madrasah dipisui wali murid, diwiriti Pak wali murid iku mang. Cek diare. Lho lah gak tepat ta ngoten. Soale gak trimo dilokno wali murid. Lho nuwun sewu, Nabi Muhammad diantemi ya napa Kanjeng Nabi? Salahku iki. Dan nabi-nabi nek jenengan perhatosaken mesti ngoten. Mesti ngoten nabi-nabi. Nabi Yunus diuntal napa? Diuntal liwak paus, nggih. Paus iku sing teng Vatikan ya mboten. Posisi. Iki iwak ngenten ya. Iwak nguntal Nabi Yunus nguntal ambek mangan niku beda. Nek mangan niku dikremus, Pak. Nek untal niku dilep
langsung mlebu nang jerone wetenge. Lah iki anek sing gaul-gaul arek nom niki coba buka di YouTube. Semerap YouTube, Pak. Nek YouTube tiyang mriki. Nek YouTube sing internet iki. Jenengan buka, coba deloken paus meledak, bukan golek ono. Mangke mawon manti pengajian pun sak mangkin. Paus niku jero wetenge ana racune. Sehingga nek mati busuk wetenge niku meledak. Dadi jerone wetenge paus iku ana racune. Nek pancen sing nguntal Nabi Yunus iku ana racune, ya apa kira-kira nek jero wetenge paus iku? Peteng. Ndek jero petenge laut, ndek jero petenge bengi, ndek jero petenge peteng niki wau, iwak niki wau. Jadi kan mboten semerap rasane, Pak. Kula nggih mboten semerap. Ya napa? Napa ngeten? Ya Allah, kula niki wis salah napa? Aku ki dosa apa ya Allah? Mboten. Ya Allah, aku lak wis ibadah. Jenengan pun ngoten teng kula Gusti, mboten. Napa bacane? La ilaha illa anta. Ka ono pangeran kecuali anta. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu, kula niki tiyang dolim lho. Ya napa, Pak? Gak tau nyalahno pangeran. Lah aku padahal wis sembahyang lho. Padahal gak ono sing ngeru sembayangnya diterima napa mboten. Iki tiyang Malang, Pak. Tapi asline tiyang mriki singen. Rabi mriko. Lho nek saiki ngoten kula panjenengan kadang-kadang ngeten. Lah iya wis selawatan, wis istighosa. Aku iki yo gak sembayang, gak tau ninggal. Jumatan yo teko pertama, anjane marbot. Kok sik pancet ae. Lho, gak nyalahno ibadah dari mana kita tahu bahwa ibadah kita diterima itu dari siapa? Mboten wonten kabar teko swarga mlebu WA utawa Telegram mboten duhamu qabul. Niku mboten wonten. Gak ono. Tadi kula panjenengan sedaya iki sik 50-50 niki, surga nunut neraka gak katut. Karo kula panjenengan mboten semerap. Nggih mugi-mugi minahlil jannah kabeh. Insyaallah mboten bakal lah kumpal kados ngeten teng surga teng akhirat dicecerno kalian pangeran. Insyaallah mboten bakal ngoten. Karena dalu menika Nabi Muhammad bungah teng Madinah. Kan padha semerap sedaya. Santrine Jamal kabeh ulama insyaallah ngoten. Jenengan podo semerap bahwa semua amal panjenengan disetorno nang Kanjeng. Dalu menika Kanjeng Nabi bungahe luar biasa ningali tiang musola sambung. Sambung nggih. Nah, sambung rejo apa gimana? Sambung santren, sambung dukuh. Lah sambung. Kalau keliru ngomong sombang winginan. Musola sambung niki dalu menika kabari wonten Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bunga Nabi Muhammad niku dilapori niki lho Kanjeng Nabi umat panjenengan santrine Mbah Jamal wono jenenge teng Madinah. Ngerayakno maulid panjenengan sing disediakno dahar gawe wong 16.000 nggih ya. Iku mangan kabeh. Iki sing teko sulihim wa furuihim iki rupane. Tibae gak cukup. Lho, berarti niki piro sing teko niki? Masya Allah, nek wis ngeten niki nggih. Nek ana wong 40 kumpul sing siji wali lah ngoten ah. Sing 39 wali murid. Lah nek wong 20.000 ya akeh ta. Wis cukup Mbah Jamal siji insyaallah katut surga kabeh. Amin ya rabbal. Lho husnudzon niku gak apa-apa. Rasul sing dawuh, ana inda dzanni abdi bi falyadzunna bima syaa rawahu Bukhari Muslim. Terus Nabi Muhammad hadis qudsi Allah dawuh napa? Aku tergantung nyongkone hambaku. Nang aku yo napa insyaallah kitol panjenengan sedaya niki insyaallah ahli jannah kabeh. Tapi yo sembahyang. Wis mambengi mari pengajian aku jarine habit. Ngono sing ngomong habit barang, Pak. Jarine habit iku surga, pokoke pengajian gak sembahyang iki mboten saged. Nurut nang Yai Jamal, nurut nang para ulama insyaallah diparingi selamat. Soale sing maringi syafaat mboten namung Kanjeng Nabi ngewakilno nang para ulama insyaallah sing maringi syafaat diantaranya insyaallah kula husnudzon Mbah Jamal niki insyaallah maringi syafaat nang para santri ini. Mugi-mugi diakoni santri kula. Masih gak tau mondok ngeten iki. Masih teko sikile Abu Mari basket nggih. Hadirin hadirat ingkang dirahmati oleh Allah, Taif nganteng Nabi Muhammad didungakno. Kira-kira napa sing dibalesaken Nabi Muhammad teng panjenengan sedaya niki? Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan ngetokno waktu untuk Nabi Muhammad. Jenengan iman teng Nabi Muhammad. Lampune mantenan gak kayak ngene, mantu gak kayak ngene. Saking padange. Lho niki napa ben dinten mriki ta?
Apa gak ngersula takmire niki? Apa kok ana lampu niki? Napa kok wonten kembang? Apa kok ana banyu es niki? Hormat Nabi. Apa kok sampai nutup dalan nih? Hormat Nabi. Apa kok sampai mangan wong 16.000? Hormat sing ngantemi Nabi ditungakno, Pak. Sing misui Nabi ditungakno. Abdullah bin Ubay niku pelajaran sing luar biasa. Memfitnah istri Rasul yang sangat dicintai. Panjenenganipun Siti Aisyah radhiyallahu anha jarene selingkuh. Hoax zaman biyen niku wis ana. Jadi hashtag iku ngoten. Hashtag iku kabar terbaru, info terhangat, istri Rasul selingkuh, ngoten. Siti Aisyah difitnah padahal mboten. Suci disucikno Gusti Allah dari langit metu mudhun ayat untuk pensucian Siti. Tapi kejadian niku ndadosaken golongane dargombes iku metu kabeh. Munafik iku metu ketok karena coba dikek coba mbek Gusti Allah. Ana kejadian haditsul ifk. Siti Aisyah mulai rada kari karena keturun, mulai kari ditakoni jarene oh iki Siti Aisyah zina. Lho, sing munafik metu kabeh. Ketok akhir wong Islam, oh iki tibake padha ae iki. Grandong iki tibake padha ae iki. Iki wong-wong sing musuh. Akhire iso bedakno musuh ambek duduk musuh. Iso bedakno kawan ambek lah. Oh iki Abdullah bin Ubay niku sing paling follower akeh. Ayo jutaan follower YouTube subscriber akeh, kancane di Facebook akeh, follower di Instagram ya full. Iku sing jenenge Abdullah bin Ubay. Eta modar jarine wong Madura tompes. Mati Abdullah bin Ubay. Anake jenenge Abdullah bin Ubay. Dugi teng Nabi Muhammad, ya Nabi, bapak kula tilar. Islam anake tulung dengan dongaaken. Oh iya. Coba saiki. Lho lah mate lah jarno apa? Jarno bongko apa ora ngoten. Ya apa Nabi Muhammad? Budal Rasul. Ayo. Lho sik disepuro mek Nabi Muhammad. Bojone diomong ngoten. Kudu bojone mudin. Kudu bojone kiai. Bojone Nabi difitnah selingkuh padahal suci. Nabi Muhammad nyepuro. Lah nek nang umate sing gak ketemu dan sudah disabdakan oleh Rasul kangen teng panjenengan sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi 1400 tahun kepungkur pun mular kangen panjenengan ambek nangis. Wa syauqa ila ikhwani, ya Allah cek kangen ambek dulurku. Dibaleni malih wa syauqa ila ikhwani, kangen ambek dulurku. Sahabat bingung, loh bukan di ikhwani ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Lah dari Rasul, bal antum ashabi, jenengan sahabat kula. Dulur Pak, dulur niku ambek kanca beda. Dulur niku seakan-akan sak rohim lah ngoten. Dulur, aku tangen ambek dulurku. Sinten niku dulur Kanjeng Nabi? Wong-wong sing seteko sak mariku gak ono, gak kenal ambek Nabi, gak ketemu ambek Nabi. Mimpi Allahumma sholli ala Muhammad sak umur sepisan be. Nek mimpi mampir kok me bendino. Mimpi Nabi niku lho repot Pak. Tapi Nabi Muhammad jenengan sambut kados ngeten. Mosok dijarno nang neraka insyaallah mboten. Mugi-mugi dislametaken. Nyelameti Nabi Muhammad engko jenengan dislametaken. Seneng nang Nabi Muhammad engko jenengan Nabi dieleki balasane api. Apa mana diapii? Lho niki nuwun sewu, saksi kabeh, terop-terop niki saksi kabeh nih. Lemah-lemah lampu-lampu ini. Lampu-lampu niki nyakseni kabeh. Iki tiang sambung musala sambung ya Allah sing nyelameti jenengan dinteni Nabi Muhammad mangke insyaallah. Di sakratul maut panjenengan insyaallah dinteni Nabi. Dek barzakh insyaallah dinteni Nabi. Dek mahsyar mugi-mugi dikancani Nabi. Dek timbangan Pak niku sing perlu. Jenengan nek wonten truk mlebu timbangan niku harus siap-siap 30.000 biasane. Nek timbangan akhirat gak butuh 30.000, gak iso. Butuh Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad niku mugi-mugi sak mangke niki semerap nek kita niki kepingin dikancani dunia akhirat. Soale dalan nang surga kula panjenengan sedaya padha gak erone nggih napa nggih. GPS GPS gak ono. Ate golek surga gak metu. Mek ana loro surga neraka. Mugi-mugi sing teko kaya jarine Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah, kula nek teng Firdaus gak pantes. Semerap Firdaus men. Arek Madiun mriki Firdaus. Nah, Firdaus niku napa? Surga dhuwur. Allahumma ja'alna minhum. Mugi-mugi termasuk penghuni surga Firdaus. Aja njaluk ning pinggir. Gak apa-apa wis masuk ning pinggir emperane surga. Gak ana surga emperan. Rasul sing ngajari nek njaluk surga njaluk Firdaus. Aja ngeten. Pokoknya pinggir-pinggir. Oh, jaluk Firdaus, pantes, gak pantes, jaluk, gak apa-apa. Oh iya, oh iya. Ngoten lho, jaluk Firdaus, pantes, gak pantes, krasa pantes mboten angsal, jaluk gak apa-apa. Ilahi lastulil firdausi ahlan. Ya Allah nang Firdaus mboten pantes. Wala aqwa 'ala naril jahimi. Nang neraka jahim kula mboten kuat ya Allah. Niku artine aku jaluk ngoten lho. Wonten tiyang arek lanang ndugi teng griya jenengan ati nglamar yuga jenengan. Mugi-mugi sing durung oleh jodoh ndang teko jodhone. Iku sing tuwa lapo amin pisan. Nuwun sewu, wonten tiyang ndugi teng griya jenengan ati nglamar anak putri jenengan. Ngomongi ngeten, kula niki teng mriki sing pertama silaturahmi kalian nang letaken yuga jenengan estri nami Siti Wulandari Dwi Anggra ini putri 5 wecek dawane. Nek memang durung wonten sing ngelamar nggih kula lamar, tapi nek misale wonten nggih kula mundur alon-alon. Iku lak ate nglamar gitu. Iku artinya ate nglamar, cuma seakan-akan nek wis ana aku tak mundur, tapi artinya aku ate nglamar. Nek mundur ya tak kek ta, lak ngoten. Ana tiyang dugi teng jenengan bejo aku te utang dhuwit nek ana, nek gak ana wis gak apa-apa wis. Iku ate utang niku. Ana ndugi teng griya aku kepengin nyelang sepeda sampean nek gak digawe. Nek digawe ya wis gak usah wis. Iku ate nyelang. Lah niki Abu Nawas pinter ya Allah, kula teng Firdaus mboten pantes, tapi teng neraka kula mboten kuat. Artinya njaluk apa? Njaluk Firdaus. Kula panjenengan sedaya kabeh njaluk Firdaus. Oh gandol, mboten ngandalno amal. Nek amal kula panjenengan sedaya napa? Gak ngandalno amal, ngandalno Nabi Muhammad. Oh, sampai kabeh insyaallah. Tapi lakonane amal perintah dilakoni. Nek ngoten nah. Larangane didoi, atine dibersihno. Lah ya apa carane nglakoni amal ngedoi larangan bersekno ati? Ya ngaji mbek Mbah Jamal lak mari. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kajian-kajiane Mbah Jamal niki masya kula mboten hadir langsung, tapi MP3 lak akeh. MP3 ku MP3 niku lho Pak. Pikire gak gaul MP3. MP3 ngrungokno MP3 niku lak wonten kajian hikam iku ya mboten. Lah niku lak berseni ati, mugi-mugi mawon dadi amal ibadah sing sae didatosaken umat Nabi Muhammad sak dunya akhirate, anak bojo diterami oleh Allah dados tiyang ingkang sae, lakonan sing elek singen barokah kempal teng mriki mugi didatosaken ampunane Allah sing luas untuk kula panjenengan sedaya. Dalu menika marhabanan wonten Jombang, mugi-mugi marhabanan ngajenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dugi tang berangkat haji umroh sedaya didatosaken lancar uripe dunya akhirat. Dalu menika kita nyelameti Nabi Muhammad, mugi-mugi teng dunya akhirat diselametno Nabi Muhammad, didatosaken hajati gangsar, sing sakit ndang waras, sing tilar dunya saking keluarga diangkat derajate, sing dereng asal jodoh ndang teko jodone, sing tasik kempes dompete mugi-mugi ndang kandel dengan pekerjaan halal barokah yaumil kiamah. Pekerjaan gak dihitung kalian Allah. Mugi sedaya nek tilar ala husnil khotimah, mlebu surga bareng Nabi, teng mahsyar bareng Nabi, nyebrang sirat bareng Nabi, diitung dikancani Nabi, nampani rapot tangan kanan dados tiyang ingkang bungah teng Nabi dan dibungai Nabi Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya selamat dunia akhirat, barokah cinta kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sing kula sampaikan wonten manfaate. Kula nek ndonga iso dadi jambu mente kula. Nggih, kualat. Lah wonten Mbah Jamal donga kula sumanggaaken saking kula nek wonten kelepatan disepunten ingkang kathah. Jazakumullah khairan katsira. Monggo saiki maca Fatihah. Mumpung akeh sing teko bareng untuk kesehatannya Pak Jamal. Diparingi barokah umur, barokah sehat, ilmu manfaat, sedaya santrine selamat dunia akhirat kempal bareng insyaallah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala muhaddats fil qidami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin. Tadakuri jiranim bidi salami mazad tadam hajara mimmuga natim bidami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amma fatirihum min ilqa ikazimatin
البرق فيه والماء من إضام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت فمتى وما لقلبك إن قلت استغفرك يا إمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد كونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأميرون ناهي فلا أحد أبلغ في قول الله منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقام
مرشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amin 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana ya Allah. Allahumma ighfir dhunubana ya Allah. Allahumma ighfir dhunubana ya Allah wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdatina wa nuba jaddatina wa nuba masyaina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba jami'i man hadara fi masjidina wa nuba jami'i man hadara fi masjidina wa nuba jami'i man hadara fi masjidina ya Allah wa nuba jami'i ikhwanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atik riqabah wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar ya Allah. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa jami'a man hadara fi masjidina hadha min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa ayyahum min ahli jahli wa lidayr. Allahumma ja'alna wa ayyahum minal alimin wa minal amilin wa minas shalihin wa minal muttaqin wa minal muhsinin wa minal muhibbina ilaika ya Allah wa muhibbina ila rasulik waj'alna wa iyyahum minal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun waj'alna wa iyyahum minal ladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah
وفي قوله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب وقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يا الله إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حسن مقاصدنا يا الله حسن مقاصدنا يا الله حسن مقاصدنا يا الله من مقاصد الدين والدنيا والآخرة ويسر مراداتنا من مرادات الدين والدنيا والآخرة وسهل أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة وقضي حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعقلا ذكيا وبدنا صحيحا وأخلاقا كريمة ومالا صالحا مقبولا وتوبة نصوحا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا الله إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبول إن شاء الله.